kemudian apa namanya, diatur kembali sesuai dengan skill yang memang background dari kalian semuanya dapat dari perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, jadi itu ya latar belakangnya, karena banyak sekali yang tidak bisa, jadi apa namanya, tidak bisa langsung siap pakai. Nah ini, jadi perusahaan BUMN itu memang mengedepankan lulusan S1 dan S2. Sementara kita punya beberapa, ada diploma 3, ada diploma 4, seperti itu. Sehingga dengan PMMB di sini itu adalah kesempatan kita untuk masuk ke BUMN. Kemudian biasanya fokus pada pelamar dengan usia dan IPK tertentu. Nah itu, kemudian perlu tenaga kerja handal yang siap bekerja sebagaimana yang sudah saya utarakan tadi. Kemudian, nah di sini ada kolaborasi dari 5 menteri dalam pengembangan pendidikan vokasi. Ada Bapak dari Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan Kebudayaan, dulu ya, karena PMMB dulu dilakukan ketika Bapak-Bapak Menteri yang ada di depan ini, karena sekarang sudah berubah. Kemudian Pak Hanif dari Ketenagakerjaan dan Bu Rini. Jadi seperti itu. Dan ini adalah nota kesepahamannya. Kenapa ada pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Oke. Kemudian kita pun, jadi seluruh perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan yang namanya Forum Human Capital Indonesia tadi. Nah, ini adalah piagam kerjasama yang sudah kita dapatkan bahwa Politeknik ini harus mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti magang PMMB. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi, dalam yang pertama tadi untuk PMMB, yang kemudian di tahun 2018 ketika Mas Menteri menjadi menteri, nah ini ada aturan baru di Permendikbud nomor 3 tahun 2021 ini tentang kampus Merdeka Merdeka Belajar. Apakah kalian sudah tahu semuanya? Sudah tahukah atau belum? Apa itu kampus Merdeka Merdeka Belajar? Oke. Jadi di dalam Permendikbud nomor 3 itu di sini. Jadi harus kami dari perguruan tinggi itu wajib memberikan hak kepada mahasiswa secara sukarela untuk mengambil selain mata kuliah wajib. Nah, baik itu 1 semester ataupun 2 semester. Kalau 1 semester itu nanti setara diakuinya 20 SKS. Tapi kalau 2 semester itu 40 SKS. Apa saja nanti mata kuliah pilihannya? Jadi kegiatan di luar kampus. Jadi kalian ada di kampus itu sampai semester 5, semester 6, semester 7 itu boleh diambil di luar kampus, atau masih tetap mengambil di dalam kampus, bisa diambil, itu nanti akan masuk dalam mata kuliah pilihan. Ya, apa saja kegiatannya, meliputi apa saja. Ada magang atau praktek kerja. Ya, ini salah satunya yang tadi PMMB itu masuk.
Kemudian proyek di desa, itu adalah KKN. Kemudian mengajar di sekolah, itu menjadi asisten dosen, seperti itu. Mengajar di sekolah, jadi kalian bisa mengajar di SMA atau SMK, namun di Polinema kita tidak mengambil klausul mengajar di sekolah, karena kita memang tidak memiliki basis untuk ke sana. Terus pertukaran pelajar itu boleh luar negeri dan di antar prodi atau antar perguruan tinggi yang lain. Kemudian kita melakukan penelitian atau riset, terus kemudian melakukan kegiatan wirausaha. Jadi misalkan kalian sudah yang kepengen punya usaha, nah ini bisa diambil dan kemudian disetarakan dengan SKS. Kemudian ada studi atau proyek independen, kemudian ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan seperti apa? Sekarang ada bencana-bencana, kamu bisa ikut hadir di sana, dan itu bisa diakui dengan setara SKS. Paham ya? Oke, sebentar. Ada Bu Ratih, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nanti ada sesi Bu Ratih yang akan masuk. Bu Ratih sampai ke sini coba. Nah, demi kalian. Yes, ya. Itu tadi. Kemudian, jadi nanti kegiatan apa saja yang bisa kalian ambil di luar kampus, itu di sini, itu di semester 6 atau 7. Ini bisa diambil. Nah, salah satunya ini tadi PMMB. Jadi kalau sudah PMMB, maka yang diambil 6 bulan, artinya 1 semester, maka ini akan setara dengan 20 SKS. Jadi kamu nyelengin 20 SKS. Seperti itu, oke? Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, maksud dan tujuan dari MBKM itu adalah seperti ini, gitu. Menciptakan SDM yang unggul, berjiwa entrepreneur, berdaya saing global, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan BUMN. Jadi ini inline dengan PMMB, kemudian memberikan peluang kandidat terrekrut. Jadi kakak kelas kalian itu setelah PMMB itu mendapatkan kesempatan langsung diterima kerja di BUMN tersebut. Nah, aku nggak kepengen tuh. Kemudian yang seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kita memang ingin mewujudkan kebijakan MBKM yang tersirat dalam Permendikbud 3 dan kurikulum dual sistem dari Kemenristek-Dikti. Nah, kemudian kita akan masuk manfaat bagi mahasiswa. Bu Ratih yang akan menjelaskan secara detail apa saja sih kalau mengikuti PMMB ini, manfaatnya di mana bagi kalian. Nah, pasti akan ada pertanyaan itu dan tujuannya itu. Monggo Bu Ratih untuk memberikan materi yang di sini. Ini manfaatnya Anda bisa mendapat SKS PKL jika memang belum melaksanakan PKL begitu ya, belum mulai bukan belum selesai.
Kemudian saya rasa sebagian besar mahasiswa di sini sudah selesai PKL, sehingga mengikuti PMMB ini adalah untuk menambah pengalaman, gitu ya. Kemudian Anda mendapat sertifikat industri, uang saku minimal 1540, tapi ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan BUMN, atau mendapat sertifikasi kompetensi dengan uang saku 1,9. Nah, ini ada juga kemarin BUMN yang memberi 1 juta. Dan sudah disampaikan di awal, sehingga bagi mahasiswa itu tidak ada masalah, sehingga mahasiswa tetap bisa mengikuti. Cuman ada juga yang ternyata dalam pelaksanaannya di tengah-tengah itu BUMN karena kondisinya kesulitan, akhirnya mengurangi uang saku seperti yang disepakati itu berkurang. Seperti itu kondisinya memang di luar dugaan ya. Nanti kita akan sharing. Mudah-mudahan di sini ada wakil dari PMMB, peserta PMMB batch sebelumnya yang akan menceritakan pengalamannya selama mengikuti PMMB ya. Kemudian ada juga kesempatan untuk direkrut mahasiswa yang dari Semen, kemudian PNM, Pemodelan Nasional Madani, kemudian ada juga yang dari Timah, itu diperpanjang dan ada juga yang direkrut ya, sehingga kesempatan ini sangat menguntungkan. Kemudian PMMB ini ada yang WFH. Nah, kita tahunya WFO atau WFH itu nanti setelah pengumuman. Jadi yang disebut sebagai match up itu adalah pengumuman, itu maksudnya ya. Baru tahu kita dapat perusahaan apa dan WFO atau WFH. Baik, kemudian ini suratnya seperti yang sudah mahasiswa terima mungkin ya, atau flyernya yang ada di media sosial resmi Polinema. Kemudian saya skip aja. Nah, ini sekarang bagian yang penting untuk kegiatan ini. Syaratnya itu adalah mahasiswa untuk D3 itu semester 6. Artinya semester 6 hari Senin besok ini kan kita masuk kuliah ya resminya. Nah, itu statusnya di semester 6. Kalau D4-nya semester 8. Jadi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dan skripsi, gitu ya. Atau mahasiswa transfer. Kalau mahasiswa transfer ini jika di beberapa jurusan itu setara dengan D4 semester 8. Tetapi mungkin ada juga yang pernah memperpanjang masa studi sehingga semesternya 10 seperti itu. Nggak apa-apa, boleh selama ada persetujuan dari koordinator PKL dan ketua program studi. Ya. Lalu IPK minimal 2,75. Kecil toh, nggak 3 ternyata syaratnya. Kemudian bersedia magang selama 6 bulan, mulai Februari 2021 ya, itu bisa mundur beberapa bulan. Jadi pengalamannya kemarin ada yang mundur sampai 2 bulan, gitu ya. Lalu Anda harus hadir pada saat sosialisasi dan wawancara. Nah, ini saya mohon maaf sekali karena kendala teknis tadi ya, karena ada pemadaman bergilir, sehingga kita tidak bisa streaming YouTube, dan juga ada mahasiswa yang tidak bisa join, dan saya juga belum bisa nge-share daftar hadir. Ini saya share sekarang setelah ini ya. Untuk itu kami akan mengadakan sosialisasi yang kedua, begitu. Nanti kita sepakati saja jadwalnya kapan gitu ya untuk sosialisasi. Yang penting hari ini tetap harus terlaksana karena mahasiswa segera harus mengurus surat-surat kelengkapan untuk aplikasinya ya. Nanti kita adakan sosialisasi lagi. Saya adakan di kampus saja yang ada gensetnya gitu ya. Baiklah, kemudian dokumen untuk diunggah itu yang pertama ada fakta integritas, format terlampir. Jadi formatnya bisa Anda lihat di sini ya. Nanti coba kita buka seperti apa ini dalam buku ini. Kemudian form pendaftarannya itu ada di daftar PMMB 1 strip 2021 ya. Link ini sudah tersedia di Instagram maupun website Polinema, sehingga Anda tinggal klik dan info mengenai format dan template itu ada di form tersebut. Ya. Kemudian fakta integritas ini adalah perjanjian. Fakta itu maksudnya perjanjian, komitmen gitu ya. Fakta ini sifatnya mengikat dan fakta ini disusun oleh mahasiswa sendiri dengan tanda tangan di atas materai, sehingga merupakan kekuatan bagi kampus dan BUMN untuk memberikan ikatan kepada mahasiswa. Ya. Lalu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini nanti kita buka contohnya ya. Isinya minimal seperti yang terlampir di Bitly itu. Kalau Anda punya format
lain silakan bebas ya mengenai formatnya, tampilannya, maksudnya layoutnya, hiasannya, ornamennya silakan, tetapi isinya itu harus sesuai dengan template. Nanti kita buka. Lalu KHS, kalau belum keluar, berarti bisa cetak si akad ya, screenshot itu, dijadikan satu PDF, sampai dengan semester terakhir, berarti semester ganjil kemarin ya. Kemudian scan KTP, scan KTM, lalu surat izin orang tua. Formatnya juga sudah ada. Surat izin orang tua ini akan menjamin bahwa mahasiswa sudah tidak ada lagi alasan setelah diterima, ternyata masih ada penolakan karena tidak boleh sama orang tuanya. Jadi nego dengan orang tua itu harus disiapkan sebelum pendaftaran, begitu ya. Saya rasa syarat 1 sampai 6 ini bisa Anda susun segera ya. Jadi seperti daftar riwayat hidup tinggal bikin, KS tinggal cetak, KTP KTM tinggal scan, surat izin orang tua tinggal bicara gitu ya. Lalu fakta ini, nah fakta integritas ini mungkin ada sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengurus. Jadi mohon dapat diurus segera. Untuk koordinator PKL itu sudah mendapatkan informasi karena sudah ada koordinasi juga hari Selasa kemarin, sehingga saya rasa tidak terlalu banyak pre-interview yang akan dilakukan. Mungkin dengan ketua program studi yang Anda memerlukan sedikit pembicaraan jika diperlukan, begitu ya. Atau kalau koordinator PKL-nya bisa membantu, barangkali tanda tangannya akan dibantu untuk proses. Yang jelas semua dokumen ini adalah dokumen soft copy ya, digital. Sedangkan dokumen asli nanti akan kami minta untuk fakta integritas dan surat izin orang tua setelah pengumuman, gitu ya. Lalu item yang ke-789 ini boleh menyusul, gitu ya, karena ada BUMN yang mensyaratkan, tapi belum tentu juga. Jadi kalau ada waktu silakan diurus, gitu. Kalau tidak perlu juga tidak diurus tidak apa-apa. Ini nanti mungkin akan jadi pertimbangan seperti SKTM KIP ini kalau ada match up yang offline. Offline itu maksudnya tambahan di luar pengumuman yang lewat sistem, gitu ya. SKBB itu adalah surat keterangan berkelakuan baik. Artinya Anda tidak pernah ada masalah kriminal maupun pelanggaran kode etik selama jadi mahasiswa di Polinema. Gitu ya. Kalau SKTM ini surat keterangan tidak mampu. KIP kuliah ini adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau peserta bidik misi. Demikian. Kemudian prosedurnya seperti ini ya. Yang pertama, Anda akan mendaftar ke institusi, ke Polinema melalui link bit.ly tadi, lalu akan dilakukan seleksi internal. Nah, yang menyeleksi ini adalah secara desk evaluation ya, jadi kita melihat validitas dari faktanya, apakah tanda tangannya asli. Asli ini artinya legal dari yang memberi tanda tangan, meskipun sifatnya adalah scan, gitu ya. Kemudian apakah mahasiswa ini berstatus aktif, begitu ya? Aktif ini tidak ada tanggungan UKT yang menyebabkan statusnya terminal atau tidak sedang cuti akademik atau tidak sedang habis masa studi seperti itu. Kemudian diupload ke kami akan mengupload setelah nanti ada seleksi saya akan mengupload ke link PMMB ini. Jadi satu institusi satu kali upload ya. Lalu ada proses match up. Memang dari FHCI tidak ada tanggal schedule timeline-nya ya. Jadi kalau selama pengalaman kami selama ini, match up itu prosesnya 1 minggu. Jadi katakan kita upload tanggal 11 sampai 12 begitu ya saya gitu. Kemudian nanti mungkin tanggal 19 begitu akan keluar pengumuman match up-nya. Karena itu semua sudah otomatis lewat sistem. Jadi tidak manual, akan cepat prosesnya. Sebentar, saya mute dulu. Aduh, jaga kesehatan, Mas. Baik, kemudian nanti setelah ada pengumuman match up itu maksudnya di-match-kan antara kebutuhan BUMN dengan ketersediaan kita. Itu maksudnya adalah pengumumannya, begitu loh artinya. Siapa dapat di mana, gitu. Misalnya sebagai contoh, Mas Farhan itu dapat di BRI, begitu misalnya. Kemudian
ada pembekalan nanti ya sebelum berangkat, itu setelah match up itu langsung mahasiswa yang diterima itu akan dikumpulkan, kemudian dibekali lagi. Lalu nanti ada surat pengantar dari Polinema untuk BUMN-nya, lalu nanti ada penandatanganan kerjasama antar lembaga ya, kemudian pelaksanaan magang itu sendiri, lalu di tengah-tengah nanti ada evaluasi magang oleh PIC dan BUMN, jadi nanti akan kita monitor di tengah-tengah proses magang itu, bagaimana kemajuan Anda, apakah ada masalah, gitu ya. Penutupan magang, begini, ini nanti akan diselenggarakan oleh BUMN-nya, lalu penerimaan sertifikat dari FHCI, nah ini prosesnya agak lama, penerimaan sertifikat ini, biasanya minimal paling cepat 1 bulan ya. Setelah itu Anda melaporkan ke Polinema, baru ijazah bisa diambil ya. Jadi kemungkinan kan Anda akan lulus sekitar bulan Agustus. Amin. Semoga ya lulus bulan Agustus. Jadi ya Allah. ini begini ya. Mbak Nika, ya. Jadi kita sudah lulus, katakan magangnya sampai setelah wisuda, mestinya kan Anda bisa terima ijazah waktu wisuda, gitu ya. Tapi kalau ternyata ternyata magangnya belum selesai pada saat Anda wisuda, berarti ijazah Anda akan disimpan di panitia, gitu ya, sehingga ngambilnya setelah magangnya selesai. Gitu. Kemudian untuk jadwal di tempat kita sendiri, hari ini kita sosialisasi tanggal 4 ya. Nanti akan kita adakan lagi, cuman saya nanti siang ada penutupan Pelindo, ternyata jam 1. Mungkin nanti habis asar kita bisa sosialisasi lagi ya. Kemudian tanggal 3 sampai 9 itu mahasiswa bisa mulai menyiapkan dokumen dan mulai mengupload ke link Bitly tadi ya. Lalu kita ada waktu 3 sampai 9, ini berarti seminggu ya, saya rasa cukup. Kemudian tanggal 9 jam 23.59 form akan ditutup dan tanggal 10 kami akan mulai menyeleksi nama-nama Anda. Gitu ya. Selanjutnya mengenai kebutuhan, itu adalah semua program studi D3 dan D4. Sebenarnya S1, S2 dan seterusnya juga ada, tapi yang untuk Polinema D3 dan D4 ya. Kemudian semua lokasi di seluruh Indonesia. Penempatan ini, baik pemilihan kota maupun pemilihan BUMN-nya, itu sifatnya adalah otomatis. Jadi saya sebagai PIC tidak bisa melihat BUMN yang butuh itu siapa saja. Gitu ya. Sehingga saya hanya memasukkan data ketersediaan mahasiswa, ya, dan menurut sistem otomatis yang dari FHCI itu prioritasnya itu urutannya adalah yang pertama kesesuaian prodi dulu. Kalau sesuai maka masuk ke saringan kedua yaitu lokasinya. Lokasinya ini apakah mahasiswa ini berada pada cabang dari BUMN yang membutuhkan formasi itu. Lokasi ini ada 2, yaitu lokasi domisili dan lokasi hometown atau kampung halaman. Tentu saja lokasi kampus ya. Jadi misalnya Mbak Linda tadi, misalnya asli itu apa sih? Asli itu sebenarnya maksudnya tempat rumah orang tuanya itu di mana? Hometown, kampung halaman gitu ya. Hometown-nya Tulungagung. Hometown Tulungagung, tapi tinggalnya di Malang. Karena dia kuliah di Malang, meskipun kuliahnya daring, dia selalu di Malang, di kos-kosan. Berarti bisa jadi dia ditempatkan di Tulungagung atau Malang. Itu kalau sistemnya berjalan sesuai dengan teorinya begitu. Tetapi ada kalanya namanya sistem BUMN aja ada yang merasa tidak memasukkan kebutuhan, tetapi ternyata mahasiswa kita ada yang teralokasi ke sana. Jadi seperti Adikarya tahun lalu, ada match up 3 mahasiswa dari sipil, ternyata Adikarya itu merasa kesalahan sistem sehingga akhirnya batal semua. Jadi memang namanya sistem juga pasti ada gangguan ya, sehingga meskipun sangat kecil selama ini persentase yang tidak sesuai, tapi tetap ada kemungkinan tidak sesuai dengan lokasi begitu ya. Nah untuk itu mohon dapat dimaklumi. Nanti kita carikan solusi kalau memang pengumumannya menunjukkan penempatan yang jauh di luar tempat tinggal, domisili, hometown maupun lokasi kampus, gitu ya. Kemudian jika ada
lebih dari satu mahasiswa yang memiliki yang tinggal di tempat tertentu dengan formasi yang sama di kota itu, maka prioritas akan diberikan pada mahasiswa yang IPK-nya lebih tinggi. Ya. Dan yang terakhir adalah itu semua sudah diatur berdasarkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi dapat di BUMN apa, dapat di lokasi mana, ada kesalahan sistem atau tidak, itu semuanya sudah diatur. Jadi risky ya, namanya sistem error dari mana, ya enggak tahu juga. BUMN juga tidak mau ada ketidaksesuaian, kampus juga tidak bersedia, tetapi faktanya memang ada, meskipun enggak banyak, gitu ya. Sistem ini merupakan sistem yang blind, jadi mahasiswa tidak kelihatan namanya di sistem. Jadi cuman prodi, IPK, kota asal, sama kota tempat tinggal. Itu nanti akan diolah oleh sistem, gitu ya. Jadi bukan karena si Eko akhirnya dapatnya di perusahaan yang prestisius, itu tidak seperti itu. Kemudian, sebentar. Ya, bentuk untuk match up ini itu ada 3. Ya, dan ini sudah disesuaikan dengan masa darurat pandemi. Yang pertama itu jika ada lanjutan dari 2020, tapi kondisinya saat ini tidak ada. Sebenarnya ada sih dari PLN ada 6 anak, tapi sudah tidak dikelola melalui PMMB yang reguler ini. Jadi dikelola melalui hubungan secara kerjasama baik antara PLN dengan Polinema saja, tidak melalui sistem maksudnya ya, sehingga kita tidak perlu bahas di sini. Nah, yang kedua adalah yang daftar baru batch 1 tahun 2021 yang non match up atau match up offline ya, artinya manual. Ini adalah dari PT Pegadaian, BTN sama Perhutani, ini sudah berjalan sekitar seminggu yang lalu. Ya, ini karena ketiga BUMN ini sudah sering kerjasama, maka dimintanya calon dari Polinema sekitar 2 atau 3. Dan karena sifatnya tidak pengumuman terbuka, maka kami tidak mengumumkan di media sosial. Jadi penyampaiannya adalah melalui koordinator PKL. Untuk mahasiswa yang sudah pernah berangkat berkasnya ketiga BUMN ini, bagi yang sudah pasti, harap tidak mendaftar lagi di FHCI ya. Lalu yang proses yang merah ini adalah proses kita sekarang, yaitu Anda akan daftar melalui sistem, lalu akan seleksi internal, lalu akan di match up, gitu ya. Pelamar akan, oh maaf ini tidak ada ini ya, maaf ini ada kesalahan, balik Jateng ini tidak. Dasarnya adalah lokasi tempat tinggal dan hometown ya. Terus mungkin akan diperlukan rapid test biaya sendiri, mungkin ya, ada BUMN yang tidak menanggung, dan Anda sendiri juga kalau mau perjalanan ke luar kota, mungkin diminta untuk membawa rapid test, sehingga harap disiapkan dengan biaya sendiri ya. Tuh. Nah, ini nama BUMN yang sudah pernah bekerja sama, nanti silakan dibaca sendiri ya. Ya, mengenai tingkat keketatan persaingan, kita lihat aja dulu jumlah peserta PMMB selama ini. Dari 1 tahun angkatan mahasiswa sebanyak berapa ya, kita satu angkatan 3.000 katakan begitu ya, sepolinema itu tidak banyak yang mengikuti PMMB. Jadi tahun lalu itu 132 dan 29. Kemudian 2 tahun yang lalu maaf, lalu tahun lalu 87 dan 82. Seperti ini ya. Ini distribusi prodinya seperti ini. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Untuk 2021 ini belum ada data dari FHCI seperti apa jurusan yang diminati atau tingkat persaingan. Ini data 2020 ya. Jadi yang paling banyak kebutuhannya itu manajemen, dan yang paling banyak ditawarkan juga manajemen. Yang nomor 2 akuntansi, nomor 3 informatika. Sehingga dari sini Anda bisa melihat jika jurusan Anda adalah administrasi, niaga, dan akuntansi, maka persaingannya cukup ketat, gitu ya. Jadi yang IP-nya tinggi-tinggi yang mungkin akan dapat alokasi dulu. Ya, ini mungkin ada yang penasaran bertanya, seberapa besar sih rejection rate-nya, artinya dari yang daftar itu yang keterima berapa. Nah, ini datanya ya.
tahun 2019 daftar 205, diterima 132. Kemudian daftar 58, diterima 44. Nah, dari termatch up ini memang tidak semuanya berangkat karena ada kesalahan sistem itu tadi. Jadi BUMN tidak siap, BUMN tidak merasa tidak meminta kebutuhan, ya. Jadi tidak terlaksana itu bukan dari Polymema. Kalau kita tidak pernah menyia-nyiakan kalau ada hasil match up, pasti kita coba untuk memenuhi, ya. Lalu tahun 2020 itu daftar 151, berangkat 87, batal 30 karena COVID. Tapi yang batal karena COVID ini sudah dialokasikan di batch 2. Jadi anak-anak itu tetap berangkat juga meskipun tertunda 6 bulan. Akhirnya untuk batch 2 ini yang batal itu 8. Nama-nama BUMN-nya saya hidden, ya. Ini 8 ini maksudnya 8 mahasiswa, bukan 800. 8 bintang-bintang. Ini ada catatan, ya. Demikian. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Nanti kita sambil diskusi saja, lalu juga ada foto-foto, nanti bisa dinikmati sendiri. Kemudian juga sepertinya di sini ada yang hadir juga dari wakil dari peserta yang sedang berjalan. Coba sambil saya cari pesertanya, apakah mahasiswa di sini ada yang mau bertanya? Untuk mengajukan pertanyaan, silakan langsung menyalakan mikrofonnya dan videonya, ya, lalu silakan bertanya. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kita siap dulu. Ayo, wes. Wes. Saya Musa dari MRK, Bu. Muhammad Musa. Iya. Saya lihat di PowerPoint-nya tadi di bat 1 tidak pernah ada D4 MRK, Bu. Gimana, Mas? Di bat 1 tidak pernah ada D4 MRK. Oh iya, coba saya bukakan, ya. Sebentar. Saya sambil ketik absen ini. Saya share screen lagi, ya. Bisa dilihat screen saya? Sudah, Bu. Ya. Itu ada MRK, 8 mahasiswa. Jadi 8 mahasiswa ini di Wika. Ada juga yang di... Yang di bat 1, Bu. Oh, batch 1, 2020. Ya. Enggak, dari 2019 juga D4 MRK di bat 1 enggak pernah ada. Itu kenapa, Bu, ya? Oh, kebetulan aja, kebetulan. Tapi bisa jadi karena ya, Mas, ya, karena proyek itu di awal tahun, kalau proyek konstruksi single year, ya, mono year itu kan periodenya awal tahun anggaran, ya, Februari sampai November. Jadi karena match up ini Januari, tahun lalu Januari, bukan Februari, kita kali ini Februari, ya. Jadi kayaknya BUMN konstruksi itu belum pada mulai, mungkin loh, ya. Oh iya, Bu. Kalau seumpama KPS tidak mengizinkan itu bagaimana, Bu? Ya, itu. Bagaimanapun juga, Anda sekarang adalah mahasiswa dengan tugas utama adalah belajar untuk memenuhi SKS dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa, yaitu kuliah, mendapatkan nilai, yudisium, menyelesaikan skripsi, dan lulus. Jadi, yang paling paham tentang kondisi di program studi itu adalah KPS. Sehingga jika KPS tidak memberikan izin, ya berarti tidak bisa. Gitu. Karena beban tiap prodi tidak sama, tingkat kesulitan dalam menjalankan skripsi, apalagi pandemi, tentu saja juga perhatian kita sebagai dosen. Saya itu sebenarnya berat sekali mau
berangkatkan anak-anak karena pandemi ya. Dari batch 2020 itu juga ada yang terpapar COVID ya. Dan kita semua susah gitu. Cuman saya rasa mahasiswa sudah dewasa sehingga bisa menimbang seperti apa. Cuman satu lagi, kami dari kampus lebih nyaman kuliah Anda. Mungkin seperti itu ya kalau bagi prodi-prodi yang tidak boleh berangkat sekarang. Nanti akan ada batch 2. Batch 2 ini kalau diselenggarakannya bulan Agustus, nggak sampai September, berarti masih bisa ikut kelas 4 ini, D4. Nah, itu lebih aman. Oh, begitu Bu ya. Ya. Siap Bu, makasih Bu. Bu, jadi Yang bertanya. lain? Bu, saya jadi bertanya. Ya, silakan. Ini Bu, saya kan dari program alih jenjang teknik kimia Bu. Jadi menanyakan untuk KTM-nya ini, kita menggunakan KTM yang baru ya Bu. Jadi mengambil di gedung AA itu. Oh, enggak apa-apa, KTM yang lama aja. Oh gitu ya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Bu, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Rizka. Bu, baik Bu. Mohon maaf sebelumnya, ini mewakili pertanyaan teman saya yang tidak bisa join di sini karena keterbatasan partisipan. Ya. Dia bertanya untuk mengenai mahasiswa yang sudah masuk di non-match-up PTBTN dan yang kemarin telah Waalaikumsalam, Bocor, bentar-bentar. Tak mute all ya, Mbak. Anda silakan unmute lagi. apakah sudah Bu? Ya, silakan Mbak. Jadi gini Bu, untuk mahasiswa yang sudah masuk di non-match-up PTBTN dan yang kemarin telah dihubungi oleh Ibu Rati, apakah persyaratan dan juga jadwal penyelesaian berkasnya sama dengan yang match-up FHCI gitu? Oh, untuk melamar di BTN Pegadaian sama Perhutani atau untuk melamar lewat sistem lagi? Ini yang untuk PTBTN. Oh, kalau BTN nunggu pengumuman aja. Jadi yang match up offline itu nanti infonya langsung ke koordinator PKL atau ke saya. Gitu ya. Tidak untuk kita diskusikan di sini ya. Jadi karena beda-beda dari tiga BUMN itu, saya juga nggak ingat harus buka catatannya. Tapi selama tidak ada request dari koordinator atau saya, berarti memang belum melengkapi apapun. Disiapkan aja, tapi nggak usah dikirim dulu. Gitu ya. Baik-baik Bu, terima kasih. Ya. Saya izin bertanya Bu. Ya silakan. Saya yang sama Dana dari Teknik Sipil. Ya. Melalui informasi yang saya dapat, di situ tertera kalau pelaksanaan magang tertulis Februari, Maret, April. Kalau seandainya kan kebetulan untuk jurusan D3 Teknik Sipil, Angkatan 18 PKL wajib dari pihak kampus kan dimulai Februari ya Bu? Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kami yang berminat dan ternyata lolos seleksi PMMB, tapi kami situasinya sedang menjalani PKL wajib dari suatu proyek itu Bu? Apakah artinya kita jadi punya opsi buat ikut yang PMMB lalu meninggalkan yang PKL wajib dari pihak kampus atau sebaliknya gitu? Dan bagaimana kalau ternyata kami juga sudah melaksanakan PKL wajib dan sedang mengerjakan tugas akhir? Begitu Bu. Ya, PKL wajib itu tetap harus yang utama untuk diselesaikan dulu, Mas. Yang pertanyaannya sekarang, PKL Anda itu resminya selesai kapan? Pertengahan Maret Bu. Pertengahan Maret ya. Perusahaannya apa kalau boleh tahu? Artinya sesama BUMN atau bukan? Iya BUMN Bu. Pertengahan Maret pastinya tanggal berapa? Tanggal 15-an 20 itu Bu baru selesai. Kalau nggak mundur. Kan ada tanggal resminya. 23. Kan ada tanggalnya kan sudah ada fix. Gimana Mas? Mulainya tanggal 8. 8 Selesainya Februari.
Ya, 8 Yang baik Februari. toh, yang baik kalau tanya, tangannya yang baik itu loh. Oh iya, Sikapnya Bu. itu. Untuk sambil gini-gini. Gimana? Tanggal resminya kan ada, Mas. Saya lihat dulu tanggalnya, gitu loh. Sampai tanggal berapa pastinya? Tanggal Sampai 10 sama tanggal 20 beda loh. 10 Maret atau 20 Maret? Sampai 20. 22 Maret, Bu. 22, Bu. 22 Maret itu terlalu berisiko. Jadi banyak BUMN yang saya rasa ya mulainya itu sekitar minggu pertama Maret atau minggu kedua. Meskipun nggak pasti juga ya. Seperti Pelindo itu kita bisa lihat dari penutupannya. Pelindo kan hari ini penutupan. Berarti awal mungkin pertengahan Februari sudah. Begitu match up keluar langsung mulai lagi. Kemudian ada juga yang udah selesai itu apa ya? Itu berarti akan segera mulai juga. Nah, itu makanya kita juga nggak bisa memastikan Anda dapat perusahaan apa. Jadinya kalau memang masih terikat PKL, itu yang harus kita penuhi dulu komitmennya. Kecuali kalau PKL-nya ada 2 gelombang. Kalau nggak salah ada 2 gelombang ya di 3TS itu ya. Gelombang pertama yang mulai Januari kemarin, gitu kah? Enggak ya? Hanya Enggak, satu Bu. gelombang, Bu. Oh, semua selesai tanggal 22. Iya. Iya. Oh, gitu ya. Coba sih nanti saya lihat dulu di sistem ya, banyak enggak C3 sipil yang diminta. Kita bisa sebenarnya lihat kebutuhannya, cuman sebarannya itu seluruh Indonesia gitu ya. Kalaupun ada, mungkin kita gimana ya? Coba saya bicara sama koordinator PKL-nya dulu ya, sama Budiah ya Mas ya. Budiah apa Pak Armin? Budia, Bu. Oh ya, nanti saya bicara sama Budiah ya. Coba Anda urus saja itu faktanya. Ya, Bu. Yang jelas Terima kasih. nanti pada saat kami memasukkan aplikasi di sistem data mahasiswa sekian ratus misalnya ya. Setelah itu semua akan kami kirimi email, jadi jangan sampai salah dalam mengetik email di sistem di Bitly tadi. Akan kami kirimi email mahasiswa, masing-masing mahasiswa itu sudah diberangkatkan berkasnya, gitu ya. Jadi nanti Anda tahu bahwa oh ya aku masih punya ikatan, mesti nunggu pengumuman gitu ya. Jadi kalau memang tidak lolos evaluasi dari internal, Anda juga akan tahu. Namanya tidak ada dalam daftar tersebut gitu ya. Jadi bisa ngambil langkah yang lain maksudnya. Gitu ya, untuk D3TS tunggu dulu ya. Ya, Bu. Lalu siapa lagi? Saya, Bu, Amalia dari D3 Teknik Sipil. Ya, silakan. Untuk persyaratannya yang nilai itu, Bu, KHS yang bisa dicetak di Siakat, itu kan tidak ada tanda tangan dari ketua jurusan ya, Bu. Itu apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Maksudnya yang screenshot Siakat kan ya? Iya. Tidak apa-apa. Nanti kalau dibutuhkan dari BUMN minta validasi, baru Anda ngurus kalau sudah pengumuman aja. Lalu diperlukan adanya tanda tangan bermaterai atau tidak, Bu? Khususnya Fakta pada iya. surat izin orang tua dan fakta integritas. Fakta iya, pakai materai, surat izin tidak. Faktanya materainya 10.000 ya. Kalau 10.000 berarti 6.000 sama 6.000. Oh gitu atau ya, Bu. 10.000. Ya sekarang sudah nggak dipakai materai 6.000 ya. Surat izin orang tuanya juga, Bu? Nah, surat izin orang tua itu tidak pakai materai. Iya. Iya, Bu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya, saya coba bukakan template-templatenya ya. Tapi kalau mau tanya, nggak apa-apa. Tanya Bu satu kali lagi. Ya, silakan. Nanti dibuka lagi kok tanya jawabnya. Saya ada waktu sampai jam 12. Bu, dari pengalaman sebelum-sebelumnya berarti D4 MRK ini dalam intinya nggak boleh mengikuti batch 1 gitu, Bu, atau gimana, Bu? Kalau informasi Bu Ika tadi seperti itu. Ayo gabungan sini Bu Ika. Ada pertimbangan khusus karena
apa namanya, di semester itu mereka masih apa Mbak ini? Masih ada apa? kuliah. Oh, Anda masih ada kuliah di semester 7. 8 ya. Karena pertimbangan itu Bapak KPS tidak mengizinkan. Ternyata itu. Saya sendiri nggak begitu ngikuti ya, yang tahun lalu sudah lupa, soalnya Bu Ida aktif waktu itu. Ya, begitu deh Mas, berarti MRK Tapi kalau mau dicoba sekarang ya silahkan. Coba. Sekarang WFH. Oh, begitu ya, karena sekarang WFH. Anda kuliahnya ada berapa mata kuliah sih Mas semester ini? 2 matkul, Bu. Apa itu mata kuliahnya? Apa lupa? Ya udah, 2 2 itu setiap hari Senin, Bu. Oh ya, 2 itu di luar skripsi kan ya? Oh Iya. PPR. Ya. Tak banyak, boleh dicoba aja. Silakan dicoba. Baik, untuk D3 TS tadi masalahnya bentrok sama PKL, yang D4 MRK ini dari KPS-nya seperti apa gitu ya. Coba saya bicarakan dulu ya. Ini karena koordinator juga tidak hadir pada hari ini di forum kita. Jadinya kita nggak bisa diskusi langsung. Harap ditunggu dulu. Nanti infonya Mas Musa. Infonya gimana ya? Infonya nanti sore deh, kita kan ada Zoom lagi. Iya. Gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Sudah, kalau enggak ada saya coba share ini ya, format daftar riwayat hidup. Bisa dilihat? Daftar riwayat hidup ini, format yang saya berikan ini plain ya. Format plain tanpa dekorasi, jadi silakan diimprove sendiri. Yang jelas, informasi yang harus ada adalah alamat rumah, kemudian alamat rumah ini maksudnya alamat asal, nanti saya tambah ya, ada alamat domisili mestinya. Jadi asalnya Trenggalek misalnya, tapi domisilinya Malang, itu bisa. Ya, kemudian Anda harus sebutkan jurusan dan program studi dan disebutkan D3 atau D4-nya. Kemarin dari Match Up Offline ada sekitar 80 mahasiswa yang memasukkan CV, 20 diantaranya tidak menyebutkan prodinya. Bahkan tidak menyebutkan jurusannya. Jadi kita taunya gimana? Kalau dia dari jurusan apa? Kan gawat itu ya. Kemudian tulis IPK-nya, NIM-nya juga, lalu pendidikan, latar belakang pendidikan Anda tulis, kemudian pelatihan yang pernah diikuti apa saja, sertifikasi kompetensi ini bukan sertifikat kursus atau seminar ya, jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh tempat uji kompetensi, misalnya LSP Polimema, gitu ya. Bisa biasanya sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tapi ada juga yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi, misalnya LPJK, A3K4 untuk asosiasi K3 konstruksi, begitu ya. Jadi harap dibedakan sertifikat biasa dengan sertifikat kompetensi. Lalu pengalaman kerja, kalau ada PKL silakan ditulis. Prestasi, misalnya Anda pernah ikut PMW atau Anda juara renang, ditulis ya. Lalu keahliannya, tolong ditulis, tapi yang spesifik, jangan keahlian Microsoft Excel, jangan ya. Building information, technical drawing, rendering. Kalau bahasa Inggris IELTS berapa, kalau mesin CNC operator, kalau elektro SCADA, itu mungkin ya, tolong ditulis ya.
Terus pengalaman organisasi harap ditulis, apakah pernah menjadi takmir masjid atau sekretaris di unit aktivitas mahasiswa atau panitia dari kuliah tamu, silakan ditulis ya. Nah, kemudian satu lagi, untuk email, mulai saat ini kita semua belajar cara kerja yang sungguhan. Kalau sudah jadi pegawai di perusahaan bereputasi. Jadi harap diperhatikan alamat emailnya diganti alamat email yang judulnya wajar ya. Jadi ini ada Aditya Rista ya. Jadi alamat emailnya ya Aditya R 2000 misalnya gitu @gmail.com. Jangan pakai email yang alamat emailnya yang alay ya. Filzah Q BGT. Wah, itu gawat itu. Jangan pakai gamemaker@gmail.com lah ya, itu tidak menunjukkan identitas Anda. Susah kalau di browsing, dicari, di searching di search menunya Gmail itu susah gitu ya. Kemudian nama ID-nya email, jadi alamat email itu sendiri, kemudian namanya itu juga disesuaikan dengan nama Anda. Kalau Endah Dwi Sartika ya tulislah nama identitas emailnya Endah Dwi Sartika. Alamat emailnya ya tentu saja Endah something gitu ya. Jangan Sartikanya, itu Western style. Jadi jangan nama belakang yang ditulis ya, itu susah nyarinya kalau mau di browsing di Gmail bagi saya maupun bagi perusahaan nantinya. Itu ya. Kemudian form Google Form tadi, coba kita buka aja ya Google Form-nya. Anda sudah coba buka atau belum? Kita coba buka. Sebentar. Ini ya. Pendaftaran. Bisa dilihat, oh sudah minta sign in. Nggak bisa sign in sama Bu Ika ini. Jadi Anda harus sign in di Gmail ya. Harus sign in Gmail kalau mau buka formnya. Ini minta passwordnya Bu Ika. Berkas form pendaftaran ini akan ditutup tanggal 9 jam 23.59. Kalau ada berkas lain yang mau disusulkan, harap dikirim lewat email. Emailnya sudah ada tadi keterangannya, yaitu di PMMB apa tadi? Polinema ACID ya. Bentar. Ya, seperti itu. Perhatikan juga pada saat Anda mengirim email itu harus ada pengantarnya ya. Jadi tidak boleh email itu cuma gundul tok file berangkat sendiri, nggak ada pengantarnya itu nggak bisa. Jadi harus ada kepada Bu Rati, kepada Bu Ika, kepada panitia PMMB, kepada PT Wijaya Karya, seperti itu ya. Dengan ini saya Yesi Nindi dari Prodi D4TI mengirimkan kekurangan file berupa SKBB sebagaimana terlampir. Terima kasih. Ya. Subjeknya juga harus ditulis dengan spesifik. Subjek itu maksudnya perihalnya. Susulan berkas surat keterangan baik misalnya seperti itu ya. Jangan PMMB. Susah nanti nemunya kalau di sistem yang manual seperti itu ya. Itu tata caranya kalau berkomunikasi profesional di dunia kerja. Kemudian untuk WhatsApp, sebaiknya WhatsApp Anda pakai nama asli, kan ada itu nama ID-nya, bukan ID, nama apa sih? Nama WA-nya ya. Kalau Ade Satria tulislah Ade Satria gitu ya. Jangan Britney Spears lover, otherwise gawat ini. Terus fotonya juga pakai foto yang wajar-wajar aja, jangan foto yang aneh. Ya, kalau misalnya nggak mau masang foto diri ya tampilkanlah foto kegiatan atau foto pemandangan. Jangan foto Anda sendiri tapi nggak wajar sebagai mahasiswa ya. Itu mencerminkan foto WhatsApp-an itu mencerminkan kepribadian juga. Kemudian itu saja untuk tata caranya. Nah, sekarang tentang fakta integritas, saya bukakan ya, seperti ini. Nah, ini fakta integritas.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIM, nomor HP, jurusan, bersedia untuk magang selama 6 bulan, dan tidak mengundurkan diri jika telah dinyatakan diterima. Ada pertanyaan tentang mengundurkan diri pasti, itu nanti sudah ada di frequently asked question. Artinya setelah match up, itu kalau mau mengundurkan diri, berarti harus cari gantinya. Dan yang mencari gantinya prioritas adalah kami, bukan Anda. Karena banyak mahasiswa yang ingin, gitu ya, dan serius begitu, tetapi tidak dapat match up karena bukan rezekinya. Ada juga yang mungkin pernah kita janjikan untuk magang, begitu misalnya karena sudah pernah match up di perhutani, tetapi ternyata batal, gagal gitu ya. Itu yang akan kita prioritaskan. Tapi pada saat panitia ini kesulitan untuk mencari pengganti, maka kami akan minta bantuan Anda. Gitu ya. Itu kalau ada match up, sudah ada match up tapi belum penempatan. Dan itu pun juga kalau BUMN-nya menyetujui untuk diganti. Beberapa BUMN tidak bersedia mengganti mahasiswa dengan yang lain meskipun jenis kelamin sama, kualifikasi sama, jurusan sama, IPK sama. Maunya ya sana itu, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya mengundurkan dirinya setelah hasil match up muncul dan sudah ada surat pemanggilan dengan nama Anda, apalagi kalau sudah diterbitkan surat tugas dari kami, dari Bapak Pembantu Direktur, maka Anda sudah tidak bisa mundur lagi. Anda akan dikenai sanksi seperti mahasiswa yang ngikutin magang 6 bulan. Ya. Apalagi kalau mundurnya di tengah-tengah magang. Tambah nggak bisa. Karena jumlah mahasiswa yang magang itu sangat membantu institusi dalam mencapai kinerja Merdeka Belajar, akan dilaporkan ke kementerian. Jadi kalau sudah dapat jatah Polinema 100 mahasiswa, ya 100 itu yang sudah harus kita penuhi. Jangan sampai berkurang. Berkurang 1 itu sudah luar biasa ruginya buat institusi ya. Jadi kalau sudah keluar nama dan sudah berangkat, berarti kan Anda bagian dari 100 itu. Nah itu sudah tidak bisa mengundurkan diri lagi. Kalau mengundurkan diri berarti tinggal 99. Kami akan sangat dirugikan. Tapi kalau masih hasil match up, itu kalau perusahaan masih mengizinkan dicarikan ganti karena belum penetapan, ya masih bisa kita toleransi, gitu ya. Kemudian ini tanda tangannya adalah Anda di atas materai, kemudian mengetahui ketua program studi dan koordinator PKL, seperti ini ya. Untuk fakta begini, lalu saya bukakan untuk surat izin orang tua. Nah ini begini ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tua Anda, memberikan izin untuk PMMB, gitu, untuk memperkuat motivasi Anda dalam berangkat magang. Itu ya, yang mau ditanyakan lagi. Kita tunggu dulu untuk yang bertanya di pending dulu. Saya ingin memanggil salah satu partisipan di sini, ada Mas Irfan. Mas Irfan ada, sudah hadir di sini? Iya, Ibu. Ya, silakan dinyalakan videonya, Mas. Kita perkenalkan dulu. Mas Irfan Raffi ini adalah mahasiswa setengah alumni ya, Mas. Sudah lulus, tapi belum pegang ijazah. Dari D3 Akuntansi. Mas Irfan ini memiliki pengalaman yang lama bekerja di BUMN. Dia sempat PKL di PT Boma Bisma Indra, BUMN Persero. Kemudian akan dilanjutkan jadi PMMB karena ada diizinkan oleh BUMN-nya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rati atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Raffi Firmansyah. Saya dari jurusan akuntansi, D3 Akuntansi ya, Politeknik Negeri Malang. Selama ini, alhamdulillah saya kemarin nggak daftar di batch 2-nya, tapi dari pihak kampus, Bu Rati selaku PIC Polinema itu menawarkan sebelumnya. Kemarin awalnya saya ditawari di Semen Gresik kalau nggak salah ya Bu ya, di Semen Gresik daerah Tuban. Lalu dari PT Pertamina sendiri membutuhkan mahasiswa di D3 Akuntansi, terutama di Politeknik Negeri Malang.
alhamdulillah dari Bu Rati sendiri menyarankan saya untuk bergabung di PMMB Batch 2 2020 kemarin gitu. Nah, kemarin kalau di sini saya akan itu sih menjabarkan beberapa gimana sih dunia PMMB ya, terutama ya, dunia magang di BUMN itu. Jadi saya penempatan di PT Pertamina Persero Mor 4 di daerah Semarang. Jadi Mor 4 itu apa ya, kalau di sini itu, kalau di Surabaya itu namanya Mor 5, jadi mewakili Jawa Timur dan Bali. Kalau saya di Mor 4-nya mewakili Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu. Alhamdulillah ini udah jalan 6 bulan, dan bulan Februari ini bulan terakhir saya magang di PT Pertamina Persero. Kalau selama ini yang bisa saya simpulkan sih alhamdulillah nyaman. Jadi nyaman itu dalam hal kita dapat beberapa wawasan, jadi kayak pengalaman kerja di dunia perusahaan itu gimana sih gitu. Jadi saya kan terutama di bagian akuntansinya. Kalau di Pertamina sendiri kebanyakan bergelut dengan bagian pajaknya sih kalau di Pertamina. Jadi semua yang saya pelajari di kampus itu ada baiknya juga gitu kan. Jadi kalau bisa teman-teman yang di sini kalian juga di dunia kampus ini juga benar-benar diikuti dengan baik juga. Lalu apabila lebih lengkapnya itu juga ditambah bagian itu kayak magang ini gitu. Jadi sama-sama dapat pengalaman juga gitu. Lah kemarin sempat dengar sih buat benefitnya magang ini. Jadi perusahaan itu selain kita di Politeknik Negeri Malang ya, yang notabene 60% bahkan 70% itu kita banyak prakteknya. Kita juga lebih ditingkatkan lagi mengenai apabila kita punya beberapa sertifikat industri, kayak sertifikat ikut pelatihan magang gini, pelatihan yang lain itu. Jadi nanti ketika lulus benar-benar value-nya lah kita, selain sertifikat keahlian tadi gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini ikut meeting hari ini ya, bisa diikuti dengan baik biar nanti hasil kedepannya bisa memuaskan juga gitu. Itu aja sih berarti dari saya. Terima kasih. Jadi Anda WFH terus? Iya, kalau sekarang ini sih masih WFH, Bu. Jadi saya di Pertamina itu 2 minggu WFO, 2 minggu WFH gitu. Pertamina Semarang. Iya, di Pertamina Semarang. Kalau mengenai WFH-nya sendiri, ini kebanyakan sih kayak meeting, Bu. Jadi ngadain Zoom meeting kayak gini dengan pembimbing di Pertamina, nanti tugas-tugasnya bisa di-share. Biasanya sih tugasnya, kalau saya sendiri kayak itu sih Bu, ngecek berkas-berkas pajaknya kayak gitu. Gitu. Kalau WFO tugasnya apa saja, Mas? Kalau WFO kemarin saya sempat belajar beberapa software-software yang belum dipelajari di kampus, Ibu. Kayak SAP gitu. Jadi di Pertamina kita di training sebelumnya kayak prosedurnya membuat prosedur user buat SAP-nya itu gimana. Jadi kayak kebanyakan SPD, Bu. Jadi kalau di akuntansi itu account payable. Jadi kita ngerekap beberapa kayak pekerja ini lagi ada SPD ke Jogja gitu. Kebanyakan kayak gitu. Oh, begitu. Lalu apakah Anda mendapatkan pembimbingan yang full dari mentor? Artinya kalau nggak bisa diajari, kalau dirasa kebiasaannya tidak sesuai dengan budaya perusahaan diberitahu, apakah seperti itu? Iya. Jadi kalau yang saya rasakan itu mengenai pembimbing sangat support sekali, Bu. Jadi ketika saya saya kesulitan gitu dalam hal mungkin masalah mengenai pajak gitu, sangat dibantu.
dan sama diarahkan juga gitu. Oh begitu. Ya, jadi PMMB ini beda sama PKL ya Mas. Kalau PKL Beda. tuh cuman lihat-lihat aja gitu ya. Kalau PMMB, apakah Anda diberi tanggung jawab selama magang di situ? Kalau mengenai tanggung jawab, saya juga diberikan tanggung jawab, Bu. Jadi kalau di PMMB ini kita benar-benar dilatih ya, dilatih jadi karyawan. Jadi ketika ada jobnya sendiri gitu. Jadi kita tanggung jawab atas job desk-nya yang telah diberikan oleh pembimbing gitu. Oh begitu. Ya, itu benefitnya ya. Sebenarnya ada 2 lagi yang mau hadir di sini, tapi saya cek kok nggak ada ya, Mbak Yustika sama Mas Jevin. Ini kemungkinan saya tadi lebih waktunya, saya janji 9.30 untuk mengundang karena mereka sedang WFO, jadi izinnya 9:30, cuman tadi 9:30 saya masih perjalanan. Oh, gitu. Akhirnya sekarang kayaknya sudah live ini Mbak Yustika sama Mas Jevin dari apa ya Mas ya, lupa saya kemarin, PLN sama Mbak Yustika nggak bisa masuk Zoom, tapi saya cari nggak ada ya tadi barusan. Ya, oke. Kalau Mbak Yustika kalau mau masuk lagi silakan, sebenarnya silakan. Tak tunggu Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Coba saya buka ini ya. Form pendaftarannya seperti ini. Sudah dicoba kah? Alamat email, tolong ditulis alamat email, jangan sampai salah, ketik 1 karakter aja. Kemudian nama, lalu NIM, semester itu artinya minggu depan ini Anda masuk semester berapa gitu ya. Lalu IPK, lalu jurusan, jenjang, kemudian prodi, ya, kemudian nomor HP untuk telepon sama untuk WhatsApp, kalau beda silakan ditulis 2 kali. Sertifikasi kompetensi harap ditulis ya Mayop atau K3 gitu ya. Kemudian kota, kabupaten domisili, kota, kabupaten, kampung halaman. Kemudian saya beri option lagi 1, ini untuk data kita aja, jadi tidak ada optionnya sebenarnya di sistem FHCI, cuman saya tulis aja untuk mempermudah nanti kalau perlu match up offline ya. Kota, kabupaten yang diinginkan jika penempatan ternyata terpaksa harus di luar domisili atau kampung halaman. Saya agak bingung sih nyebutnya kampung halaman itu apa ya kalau bahasa Indonesia. Asal, bukan asal. Asalnya bisa beda dengan Anda mudiknya kemana gitu aja. Wes kalau mudik itu mudik kemana itu namanya kampung halaman ya. Kemudian fakta integritas, silakan upload filenya, daftar riwayat hidup juga, KHS cetak siaga juga, KTP, KTM, surat izin orang tua. Itu semua adalah wajib. SKBB, kemudian BPJS dan SKTM itu opsional jika sudah ada. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf sekali nih, tadi tolong temennya yang tidak bisa masuk disuruh ngisi daftar hadir ya. Saya masih cek jadwal ini karena hari ini ada penutupan dan match up offline untuk 2 BUMN jam 1 sama jam 3:30. Jadi saya cek jadwal dulu apakah bisa untuk mengadakan sosialisasi lagi nanti sore. Sebentar ya. Sambil nunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya sih, Mbak siapa ini? Bu, saya ingin bertanya. Mbak. Kan tadi disebutkan bahwa bisa memasukkan sertifikat dari PMW. Nah, ini untuk PMW sendiri kan masih berlangsung sampai saat ini, Bu, dan belum ada sertifikat keikutsertaan sebagai peserta. Itu kita bisa menginputkan keikutsertaan atau nunggu sertifikat dulu, Bu? Sertifikat tidak ada yang diupload. Oh, berarti cuma ditulis di CV aja. Oh, boleh ya, Bu ya? Iya, memang gitu. Iya. Tulis di CV aja ya. Ya, kalau mau ngupload ya di lampirannya CV. Jadi kan saya batasi formnya hanya bisa diisi oleh 1 file untuk 1 isian. 1 iya. ya. Jadi kalau mau melampirkan sertifikat berarti di attach di CV-nya. Iya.
Terima kasih, Bu. Ini Mbak Yustika sama Jepun juga belum hadir. Ada pertanyaan untuk Mas Irfan? Silakan. Mengajukan pertanyaan untuk seniornya ini, Mas Irfan yang sudah mengikuti PMMB. Mas Irfan masih di sini? Mas Irfan sudah live kah? Oh, sudah live. Baiklah, belum dikasih applause, sudah live. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya masuk ke PPT berikutnya. Silakan, ada yang mau tanya. Tadi yang raise hand, ini ada Mbak Rahma, Mbak Swas, Mbak Citra. Siapakah? Izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak. Tadi kan ada sertifikasi kompetensi. Itu apakah sertifikasi dari uji kompetensi PAN SMK itu termasuk ke PAN? SMK? Dari SMK, Mbak? Ya, misal ada sertifikasi uji kompetensinya, itu termasuk atau enggak? Dari mana? Maaf, nggak dengar. Dari SMK? Iya. SMK maksudnya kan SMA? SMK, Bu. Itu kan ada uji kompetensinya kan. Oh, ada masa berlakunya kan, Mbak, sertifikat itu? Masih berlaku nggak? Kalau masih berlaku, nggak apa-apa dimasukkan. Gitu. Gimana? Itu di sertifikatnya hanya ada tanggal pengeluaran sertifikatnya saja, Bu. Nggak ada ini. Oh, sertifikat apa sih, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Maaf, Bu. Uji kompetensi dari jurusan. Oh, jurusan apa SMK? Jurusan SMK-nya, Bu. Oh iya, namanya sertifikat apa itu? Teknik otomasi industri itu ada kayak beberapa keahliannya itu, Bu. Kayak Oh, sebidang ya. Mata pelajaran produk. Oh, ya udah. Kalau sebidang nggak apa-apa. Kalau materinya tadi nggak sebidang, sertifikasi kompetensi masak memasak gitu. Nggak boleh. Pokoknya kalau sebidang nggak apa-apa, dimasukkan aja yang berasal dari SMA atau SMK ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama Mbak Rahma, silakan. Mbak Rahma nggak jadi tanya? Mbak Citra. Ya, Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan karena Videonya tadi... dinyalakan dong. Iya, Bu. Videonya dinyalakan ya. Oh, iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Soalnya posisi saya masih itu, Bu. Dengan mungkin pakaian di rumah saja itu. Ya wes. Ya, silakan ya cepetan. Untuk link pendaftaran Google Form yang tadi ditampilkan, karena tadi saya keluar masuk di Kik, saya mencoba masuk lagi di Kik, masuk lagi. Jadi saya tidak bisa mengikuti dari awal apa yang Ibu sampaikan. Jadi untuk link Google Form yang tadi diberikan itu kami bisa update di mana ya, Bu? Karena teman-teman tadi banyak yang juga sudah masuk, tapi masuk di Kik, padahal kami sudah memberikan keterangan seperti dari jurusan apa. Iya, sebenarnya memang Zoom-nya ini kapasitasnya 100. Kami juga tidak menyangka kalau peminatnya sebanyak ini ya. Terima kasih buat mahasiswa semua. Kami sudah siapkan link YouTube sebenarnya dari official channelnya Polinema. Tapi mohon maaf tadi listrik pemadaman bergilir ya, dan di rumah saya kebagian jam 8:30. Jadi tadi pada saat sudah connect di live streaming YouTube, tiba-tiba terputus karena saya nggak pakai laptop tapi pakai desktop. Nah, mau di login di komputer lain nggak bisa karena statusnya masih sign in di komputerku. Jadi kesalahan teknis, mohon maaf untuk semua mahasiswa. Untuk linknya itu ada di Instagram semua sama di website Poli. Di Instagram itu kan bit.ly apa itu pendaftaran bit.ly PMMB 1_2021. Nah, itu bahan-bahannya ada di sana, termasuk PPT-nya tadi. PPT yang seperti
Mana tadi? Bentar. Ya, PowerPoint yang saya tayangkan tadi ya, di dalamnya itu ada info link pendaftaran juga. Atau kalau mau dibuka di Instagram juga, form link pendaftarannya juga ada kok. Oh iya. Bit.ly daftar PMMB 1_2021 seperti itu. Karena nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman yang tadi mungkin di-kick atau tidak bisa masuk karena sudah. Oh iya, ya. Jadi begini, pada saat Anda membuka link yang di IG itu akan diarahkan ke form ini ya. Nah, nanti di form ini Anda bisa klik Bit.ly PMMB 1/2021. Nah, itu akan masuk ke, bisa dilihat ya? Iya, Bu. Ya, bisa masuk ke sini. Ini file-file yang disiapkan, format-format serta pedoman serta materi hari ini. Oh iya, Bu. Baik. Tuh, nanti saya kasih juga di sini link rekaman hari ini. Baik. Link rekaman hari ini ya. Baik. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Itu ya. Ya. Menurut Anda, apakah cukup dengan link rekaman yang saya upload di kanal resmi kalau kita sudah close meetingnya, ataukah kita perlu adakan Zoom meeting lagi? Mungkin. Saya sudah clear kan? Nanti baca itu aja, di play aja lagi YouTube-nya. Soalnya saya ada meeting sama PLN dan Pelindo sore ini. Ternyata. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Kemudian tadi siapa ini yang raise hand? Lagi ada Mas Bima, maaf, Mas Marzuki. Silakan, Mas Marzuki. Perkenalkan, nama saya Marzuki, Bu, dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia. Ya. Saya izin bertanya, Bu. Kasusnya ini pada saya sendiri. Saat ini kan saya masih mengajukan PKL. Itu pelaksanaannya insya Allah bulan Maret, Bu. Tapi itu kayak perusahaannya itu rekomendasi dari jurusan, Bu. Itu gimana, Bu? Kita mulainya kapan, Mas? insya Allah Maret, Bu. Oh, Maret masih baru mau mulai. Ya, tapi itu kan ada kayak positif keterima gitu, Bu. Soalnya kan rekomendasi dari jurusan itu bagaimana, Bu? Kalau kita mengajukan PMMB ini. Kalau misalnya PMMB keterima dan sesuai bidang, berarti PMMB-nya yang buat PKL. Harapannya kan gitu ya? Oke. Iya, harapan Anda begitu apa gimana? Iya, begitu. Ya, tapi PMMB-nya belum tentu keterima kan? Iya, Bu. Tuh, hal seperti ini sangat relatif ya, tergantung dari prodinya. Jadi apakah Bu Heni atau Bu Ima ya dari jurusan Anda ya? Apakah gimana saran dari koordinator PKL? Gitu aja ya, coba ditanyakan sama beliau ya. Yang jelas kalau keterima di PMMB, ya saya akan meminta ketegasan Anda untuk memenuhinya, begitu. Artinya Anda batal yang di PKL itu, atau mulai sekarang aja dibatalkan. Saya cerita ya, yang setahun yang lalu, jadi batch 1 tahun 2020, itu ada 2 orang dari teknik sipil. Kebetulan match up-nya waktu itu cepat, jadi kita Januari itu sudah dapat pengumuman. Jadi anak-anak belum berangkat PKL. Mereka keterima di, saya lupa ya, Pelindo 2 sama kawasan Berikat. Cuman kan bidangnya bukan di konstruksi sipil murni gitu ya, maksudnya core bisnis dari perusahaan itu bukan di konstruksi, meskipun anak-anak itu dapat penempatan di bagian pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya cocok gitu kan. Cuman ternyata 2 perusahaan itu menunda sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, padahal dia juga belum PKL karena mengharapkan yang Pelindo 2 itu. Akhirnya saya titipkan PKL di Wika yang ada di kampus UM. Terselamatkanlah PKL-nya. Jadi
Kalau misalnya memutuskan untuk meninggalkan PKL dan menunggu PMMB, dan PMMB-nya tidak ada jawaban dan kepastian, berarti Anda siap PKL menjelang lulus nanti, sendiri. Repot ya. Coba dikonsulkan anunya Mas, koordinator PKL-nya Mas, ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Mbak Sonia, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mohon maaf untuk karena saya baru masuk Zoom-nya tengah-tengah, jadi mungkin saya belum mendengar penjelasan tentang bidang prodinya. Jadi dia mau menanyakan bahwa apakah nanti ketika kami magang itu bidangnya sama-sama prodi kita. Jadi misalkan saya dari manajemen informatika, penempatannya juga ya di bidang manajemen informatika itu, atau mungkin tergantung BUMN yang sedia itu yang mana gitu. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya Mbak, tadi terlambat untuk di-approve ya, karena ya itu tadi, karena komputernya stuck di desktop saya. Akunnya stuck di desktop saya. Ini saya share dulu linknya untuk info dan pendaftaran. Bisa tolong nanti di-share ke teman-temannya. Untuk perusahaan ya Mbak ya, pertanyaannya ya. Saya coba share screen lagi. Jadi kita tidak bisa melihat perusahaannya pada saat mau memilih ya. Karena itu semua lewat sistem, saya jelaskan lagi, lewat sistem otomatis. Kita cuma memasukkan saya cuma memasukkan IPK, jenis kelamin, prodi, kota tempat tinggal, dan kota hometown, serta kota lokasi kampus. Tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan keinginan, tidak menyebutkan apalagi BUMN. Dan kita juga, saya sendiri juga cuman punya data jurusan-jurusan yang dibutuhkan saja, tanpa ada jumlahnya. Ya, jadi jumlahnya cuma jumlah total, maksudnya. Jadi distribusi untuk setiap, nanti coba saya share habis ini ya. Distribusi tiap jurusan tidak tampak, gitu ya. Sehingga setelah saya cek semua prodi yang di Polinema ini ada formasinya, berarti ya saya buka kesempatan untuk semua prodi. Saya tidak bisa memilih BUMN-nya, Anda pun juga tidak bisa memilih. Jadi bisanya tampil dari CV, kalau memang ada match up manual, saya juga nggak tahu sistemnya bagaimana. Dan yang jelas dari pilihan prodinya. Gitu Mbak. Oh iya, baik. Berarti mungkin ada kemungkinan misalkan saya dari MI, terus saya bisa masuk di mana aja tanpa relate sama. Oh, nggak bisa. Jadi jurusan yang dibutuhkan itu ada MI, TI, SIM, kemudian apa ya yang mungkin ya TK. Nah, D3M ini akan saya masukkan di MI dan TI. Gitu ya. Jadi saya cuma bisa memasukkan di prodi yang memang relevan. Meskipun ada jurusan teknik komputer, tapi saya tidak akan memasukkan formasi D3MI ke teknik komputer. Setuju nggak? Ini sudah kita bicarakan tempo hari dengan koordinator PKL. Jadi kalau untuk MI yang cocok ya MI TI gitu. Kalau untuk jurusan teknik sipil yang cocok ya teknik sipil struktur, teknik konstruksi jalan, teknik konstruksi bangunan air, teknik sipil itu sendiri, dan manajemen konstruksi, seperti itu ya. Kemudian untuk jurusan, katakan munculnya itu kadang nama jurusannya kadang aneh-aneh juga ya, manajemen bisnis gitu ya. Apa ya jurusan manajemen bisnis kan vokasi nggak ada. Kalau di perguruan tinggi mungkin ada, tapi umumnya kan manajemen saja atau administrasi bisnis. Jadi yang saya masukkan di sana adalah mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya administrasi bisnis dan manajemen pemasaran. Gitu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, kalau D3MI tahu-tahu dapat formasi untuk ngisi teknik sipil ya enggak, karena itu sangat tergantung saya waktu masukkan data, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya Yona, mohon izin untuk bertanya. Ya Mbak.
tadi kan ada sertifikat uji kompetensi. Nah, dari jurusan saya, jurusan akuntansi, itu biasanya ada uji kom tiap akhir semester. Tapi sertifikatnya itu belum ada, Bu. Itu apakah tetap dicantumkan ada atau gimana? Belum ada ya. Berarti tidak perlu dicantumkan ya? Nah, tidak perlu. Sertifikasi kompetensi kalau tidak ada tidak apa-apa karena memang diberikannya kan di mahasiswa tingkat akhir. Ya, jadi yang paling mengikat itu adalah IPK sama kesesuaian jurusan. Sedangkan kompetensi itu sifatnya hanya supporting yang nanti akan dipakai kalau ada match up yang diperlukan offline, tidak melalui sistem. Jadi mungkin BUMN-nya akan buka CV-nya gitu. Tapi kalau sistem nggak akan membaca sampai isinya CV sih. Pokoknya ada gitu aja ya. Ada PDF. Jadi yang match up offline sama-sama. Match up offline selama ini setelah pengumuman yang sistem ya itu ada semen. Biasanya minta tambahan dari Polinema, minta 3 tambah 3 tambah 5 gitu. Ada juga dari Bulog. Nah, kalau kondisinya seperti itu berarti CV, isinya CV jadinya dipertimbangkan. Jadi kalau kali ini kan kita berbasis sistem semua. Jadi cuma dilihat prodi, jenis kelamin, IPK, kota, udah itu aja. CV yang penting ada. Izin bertanya, Bu. Iya. Ya, silakan. Saya Rio, Bu, dari D3TL, izin bertanya. Untuk pembukaan yang batch 2 itu kan perkiraan di bulan Agustus ya, Bu? Ya. Itu nanti bagi kami yang D3 itu kan di bulan Agustus sudah mulai ada lulusan. Apakah kami ada kesempatan ya buat bisa mendaftar di batch 2? Terima kasih. Serius. Tenang nih, pengen daftar meski udah lulus. Kalau udah lulus ya kerja beneran aja, ngapain magang. Ya nggak? Gimana, Mas? Iya, Bu. Ya, nanti kita pikirkan untuk semester depan ya. Kalau pengalaman dulu-dulu sih bisa. Bisa selama mahasiswa itu belum keluar SKL-nya. Tapi kalau sudah keluar SKL-nya nggak bisa. Ya. Tahu SKL ya, surat keterangan lulus. Baik, Bu, terima kasih. Bentar ya, ini ada Rahmat sama Rama Ditya. Bentar ya, Mbak. Mas Rahmat, silakan. Ya. Tadi sudah, Bu. Oh, sudah. Tak turunin ya tanganmu ya. Mas Rama. Iya, Bu, sudah, Bu. Turunkan saja, Bu, tangan saya. Turunin sendiri kan juga bisa. Ya, sekarang Mbak. Siapa tadi yang mau tanya? Silakan, Mbak. Saya, Bu. Dea dari CTD. Ya, Mbak. Ibu, saya mau tanya, untuk yang file fakta integritas itu tanda tangan koordinator PKL-nya itu untuk PKL yang prodi itu ya, Bu? PKL yang kemarin bisnis. Ya, betul. Siapa? Anda dari jurusan apa, Mbak? Prodi apa? CTD. Oh iya, CTD. Siapa Bu Ika ya? Pak Leo atau Pak Fani ya? Putri, Bu. Oh iya, Bu Putri. Iya, betul. Sama KPS-nya juga berarti Pak Nana, Bu ya? Iya, betul. Oke. Makasih, Bu. Ya. Ini saya share screen lagi tentang permasalahan ya. Permasalahan. Coba sih saya lihat waiting room-nya ini. Waiting room. Permasalahan yang ada, ini saya ceritakan aja. Biar Anda tahu juga bahwa nggak sepenuhnya PMMB itu ya sewenak tok gitu ya, enggak. Tadi Mas Irfan cerita bagaimana bisa jadi uang saku kurang dari standar. Meskipun saya bisa ya untuk menanyakan di awal itu mungkin bisa. Cuman ya kalau kerja itu kan Anda sudah terikat sebagai pegawai PMMB itu ya, semi pegawai. Jadi bukan lagi mahasiswa yang masih harus dikendalikan oleh kampus. Pada saat mahasiswa sudah berangkat, sudah ada surat tugas dari institusi, dari Direktur Polinema, maka semua kegiatan Anda itu harus mengikuti kebijakan perusahaan. Karena kami sudah menyerahkan ke perusahaan, gitu ya. Tadi yang butir A sama B sudah kita bahas. Nah, butir C.
Kalau mahasiswa sakitnya serius bagaimana? Ini adalah permasalahan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya ya. Memang begini. Ya, kalau mahasiswa sakitnya serius begini, kalau jatuh sakitnya pada saat di perusahaan, akan ditanggung oleh perusahaan. Saya akan minta seperti itu. Jika tidak ditanggung atau mungkin tidak semua di-cover, maka kita akan usahakan untuk ada bantuan dari institusi ya. Tapi sangat kondisional. Terus, kalau sakitnya pada saat mudik, ya sudah berarti itu adalah tanggungan mahasiswa. Maka dari itu, Anda usahakan asuransi, kalau ada BPJS ditanyakan ke orang tuanya, kalau ada asuransi dari perusahaan tempat orang tua bekerja, tolong ditanyakan nomor keanggotaan sama nama perusahaan asuransinya. Terus dari bidang 3, dari bidang kemahasiswaan, itu juga ada sebenarnya asuransi untuk mahasiswa polinema. Ada tergantung angkatannya, ada yang di perusahaan PT Kresna, ada yang dari Bumida, atau apa ya, saya lupa. Nanti kalau pas ke kampus bisa coba tolong ditanyakan ke Sekretaris Pembantu Direktur 3 ya. Kemudian nomor D, mahasiswa tidak mengumpulkan laporan ya. Tentu saja gampang aja, kalau Anda nggak ngumpulin laporan ya ijazahnya nggak dikasihkan. Yang repot kalau mahasiswa tidak butuh ijazahnya. Tidak boleh seperti itu ya, ijazah itu harus diambil meskipun Anda magang diperpanjang dan akhirnya direkrut. Karena ijazah tidak diambil itu merugikan Anda dan tentu saja kampus akan kebebanan. Ya. Terus kinerja mahasiswa kurang dari aspek soft skill, ya ini intinya ya namanya juga pegawai baru kan, kalau di perusahaan kita ya harus pandai-pandainya membawa diri, diingat bahwa kita semua adalah membawa lambang institusi Polinema, begitu ya, sehingga sikapnya harus baik dari segi komunikasi di WhatsApp maupun di email maupun komunikasi lisan atau di Zoom, gitu ya. Kemudian masalah yang berikutnya, BUMN menolak hasil match up karena kesalahan sistem. Kalau seperti ini ya apa daya, institusi juga tidak bisa memaksa karena namanya juga error. Lalu F, BUMN tidak memberikan kepastian berangkat. Ini bisa jadi karena kita sekarang kondisinya pandemi. Di samping kondisi risiko kesehatan, juga kondisi keuangan perusahaan bisa jadi tidak smooth kayak biasanya. Ini memang sangat-sangat unpredictable untuk magang di musim sekarang ini ya. Saya sebenarnya nggak tega mau berangkatin anak-anak, cuman ini haknya mahasiswa ya untuk dapat kesempatan merdeka. Sehingga ya kami kembalikan ke mahasiswa, jika orang tua menyetujui, mahasiswa menerima risikonya, tentu saja kampus juga mendukung. Tapi ya itu tadi, harap maklum kalau ada ketidakpastian ya, mesti ada nanti. Lalu ada juga BUMN yang memberhentikan mahasiswa karena dianggap sudah lulus atau kinerjanya kurang. Ini umumnya terjadi kalau batch 2. Karena batch 2 itu anak-anak begitu terima ijazah, itu gayanya udah beda, jalannya beda, ngomongnya juga beda. Ini nggak baik ya, karena Anda tetap harus memposisikan bahwa saya ini mahasiswa, gitu ya. Saya mahasiswa, saya numpang kerja di sini. Gitu. Ada juga BUMN tidak menyepakati uang saku, tapi sangat kecil sekali, nggak sampai 1% dari semua BUMN. Ya ini memang harus kita maklumi. Nanti bisa coba kita bicarakan antara kampus dengan mahasiswa dan dengan perusahaan. Itu mengenai masalah-masalah yang ada. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Belum ada yang raise hand. Kita batasi sampai jam 11 ya, atau 11.15 juga bisa deh. Ini kebetulan ada Mbak Yustika yang sudah hadir di sini, yang dari alumni. Mbak Yustika ini sudah selesai magangnya ya. Masih proses join. Selamat bergabung, Mbak Yustika. Loh, kok hilang? Oh, masih proses. Sementara nunggu Mbak Yus, ada yang mau tanya lagi?
Ada koordinator PKL yang hadir di sini, ada Pak Yuri. Pak Yuri masih di sini, Pak? Oh, sudah keluar ruangan. Oh iya, barangkali ada mahasiswa yang alih jenjang, sekarang D4, dan sudah pernah ikut PMMB sebelumnya, itu boleh daftar lagi ya, nggak apa-apa. Tapi perusahaannya ya itu tadi, diacak lagi. Bu, izin bertanya. Ya. Izin tanya Bu, mengenai berkas tadi kan ada SKBM-nya. Untuk SKBM ini kan saya sudah punya dulu waktu pendaftaran masuk kuliah. Nah ini pakai SKBM baru atau yang lama Bu? Yang lama aja enggak apa-apa, Mas. Yang lama aja. Ya. Terima kasih. Ya. Mas Irfan, ada lagi ya? Masuk lagi ya, join lagi ya? Iya Ibu, tadi mohon maaf ada kesalahan jaringan tadi. Oh iya, ya Mas Irfan, Anda pulang pergi berarti harus bawa rapid test terus dong, 2 minggu WFH, 2 minggu WFO gitu. Sementara ini iya Bu, jadi tapi alhamdulillah dari pihak Pertamina itu sih Bu, membiayai semuanya itu. Alhamdulillah, rezeki ya Mas ya. Iya Bu. Tergantung amalan dan doa. Ya, ini belum ada lagi yang tanya. Mas Irfan, kalau ada kesibukan lagi, silakan invisible. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Irfan atas waktunya bisa bergabung di sini, cerita sama adik-adiknya, dan juga semoga Mas Irfan sukses dalam pekerjaannya di Pertamina ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Mas Irfan. Reaction ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Bu, izin bertanya. Ya. Sebenarnya ini saya menyampaikan pertanyaan teman saya yang belum bisa gabung. Jadi nggak apa-apa, kalau ini aja kalau ada pertanyaan titipan. ya, jadi ada beberapa teman saya itu yang KTM-nya hilang, Bu. Itu bagaimana saat mengisi formnya? Lah kok bisa hilang nih lo KTM? Kan dipakai nanti untuk bebas tanggungan kalau lulus. Nah, itu kurang tahu saya, Bu. Tapi Kemudian KTM. untuk mahasiswa alih jenjang itu menulis semesternya di Google Form itu semester berapa, Bu? Apa sesuai kayak 8 berarti sekarang? Enggak, semester alih jenjangnya. Oh, terus untuk masalah IPK-nya anak alih jenjang juga mereka masih bingung, Bu. Alih jenjang ini masih baru semester 1 menuju ke 2 ya? Sudah 1 sepertinya. Oh, kurang tahu saya, Bu. Oh iya ya, KHS belum keluar ya. Ya udah pakai IPK D3 aja wes. Oh, berarti pakai IPK D3, Bu ya? Iya. Terpaksa Ya, ya. transkripnya juga D3. Ya, Bu. Terus Ini aja, kalau transkripnya pakai D3, berarti semesternya dihitung semester 7-8. Kalau transkripnya pakai transkrip semester 1 transfer, berarti semesternya ditulis semester 2. Pokoknya sesuai dengan data yang dipegang. oh, iya, Bu. Gitu ya, Mas? Ya, Bu. Kemudian untuk ini, Bu, SKBB tadi opsional kan, Bu, ya? Iya, betul. Sudah sih, Bu. Saya cukup menyampaikan itu dari teman-teman. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ya, ini ada Mbak Yustika yang sudah ada di sini.
Kita ucapkan selamat datang untuk Mbak Yustika. Halo Mbak. Silakan Mbak. Halo, tes. Udah. Masih belum dengar suara saya kah? Yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau izin bertanya. Dari teman saya yang belum bisa gabung itu mau menanyakan untuk KHS-nya itu legalisir apa yang legalisir yang akan diupload itu? Nggak usah, nggak apa-apa, yang ada aja. Ya, nanti validasinya dari sistem oleh koordinator PKL kok, dari si akad. Ya. Terus yang sebentar, yang di persyaratan yang di Instagram ada KHS atau cetak si akad semester itu nyetak nilai-nilai itu Bu ya? Iya, nilai yang di si akad, di screenshot aja. Oh ya, di screenshot Bu ya? Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mbak Yustika, silakan langsung menyapa. Mbak. Mbak Yustika. Assalamualaikum, Bu Rati. Salam. Selamat datang, selamat bergabung. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak Yus? Halo Mbak. Nggak stabil koneksinya. Halo. Baik, saya coba wakili saja cerita dari Mbak Yustika ini ya. Mbak Yustika ini dari D4 Manajemen Pemasaran, barusan selesai magang berakhir, kalau nggak salah 26 Februari kemarin ya Mbak Yus ya. Dia magang di PTPN 10. Proses di PTPN 10 itu... Kumbu, maaf. Salam. Ya Mbak. Ya. Langsung diceritakan. Oh, putus-putus. Mbak Yustika ini hasil match up dari FHCI itu dari PTPN, waktu itu ada 2 mahasiswa ya. Saya nggak ingat namanya siapa, tapi yang jelas PTPN itu minta kita memasukkan beberapa nama di luar 2 itu tadi. Jadi semua mahasiswa yang memenuhi kualifikasi diminta untuk masukkan lagi, mau diwawancara lagi. Seperti itu. Jadi macam-macam memang ya BUMN itu. Ada yang langsung menerima hasil match up dan tidak bisa diganti. Ada yang hasil match up tapi kita bisa mengajukan usulan pengganti. Ada juga yang sama sekali minta calon baru. Jadi yang di match up itu tetap suruh apply lagi lewat sistem mereka, terus diinterview lagi. Nah ini rezekinya Mbak Yustika waktu itu dapat di
PTPN, kemudian setelah mulai magang, lalu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, gimana kondisi magangnya, Mbak Yus? Masih disconnect ya? Jadi, biasanya kalau... Sebentar. Biasanya kalau magangnya itu di Malang, selama ini saya selalu mengunjungi ya, selama nggak pandemi ya, saya selalu mengunjungin. Jadi Monef untuk mahasiswa, ada di Jasa Tirta, ada yang di Nasional Madani, ada yang Asabri, ada yang Pegadaian. Tapi karena pandemi ini pembatasan, saya hanya bisa memonef lewat Zoom atau lewat telepon. Kemudian kalau mahasiswa itu posisi di Jakarta, pada saat saya ke Jakarta, selalu saya sempatkan untuk nengok 1 atau 2 perusahaan, seperti itu. Nah ini saya kurang tahu ini Mbak Yustika, ini mohon maaf saya juga nggak pernah saya sambangi ke kantornya. Silakan diceritakan gimana Mbak. Ternyata masih terputus. Baiklah, kita batasi sampai 11.15. Silakan bertanya kalau ada yang nggak jelas. Untuk masalah PMMB ini karena memang ikatannya lebih kuat daripada magang biasa, jadi keseriusannya harus ditetapkan mulai sekarang. Kalau memang mau berangkat ya nanti komitmen sampai ada pengumuman juga Anda tetap harus serius untuk menjalani. Gitu ya. Kalau tidak yakin karena takut kondisi kesehatan, takut dengan kesulitan mengerjakan skripsi, takut dengan apa ya, orang tua belum tentu sepenuh hati mengizinkan, ya sudah tidak usah daftar aja. Karena yang minat juga banyak. Tentu saja saya senang kalau yang daftar banyak, tapi yang daftar banyak dan serius itu lebih baik. Begitu. Silakan. Nggak ada? Bu, saya mau bertanya. Ya. Yang di paket integritas itu kan untuk kolom tanda tangannya kan ada tanda tangan Kaprodi sama koordinator PKL. Nah, kan mungkin ada teman-teman yang nggak berada di Malang, jadi harus mengurus itu tanda tangannya wajib dipenuhi ya, Bu? Kan tanda tangannya digital, Mbak. Oh ya berarti uruskan lewat jurusan ya? Diuruskan apa? Maaf, putus-putus barusan. Diuruskan lewat jurusan gitu. Kurang tahu kalau setiap jurusan bagaimana ya. Kalau di koordinator PKL-nya mungkin Anda langsung japri, minta tanda tangan gitu kan. Kalau ke ketua program studi mungkin lewat sekretarisnya Pak KPS atau Pak Kajur, atau lewat koordinator PKL. Atau kalau misalnya terbiasa kontak langsung dengan KPS, ya silakan langsung ke KPS. Oh iya, baik Bu. Ya pokoknya gini, kalau ada kesulitan tanyakan ke saya, lewat email bisa. Kalau lewat WA saya jawabnya malam ya. Saya kalau siang nggak sempat jawab, banyak ratusan soalnya dari anak PMMB. Jadi harap bersabar. Silakan dibaca frequently asked question-nya ada di PPT halaman terakhir. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Silakan dicari dulu pertanyaan Anda ada di sana apa enggak. Kalau ada kesulitan tolong disampaikan ke koordinator PKL atau saya atau email meskipun responnya lama tapi tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Kemudian Anda percayakan ya prosesnya ini ke panitia. Semua data yang Anda submit itu kan ada recordnya di email Anda masing-masing kan. Jadi ada respon reply-nya. Jadi itu nanti Anda jadikan dasar bahwa Anda sudah mendaftar dengan kondisi seperti ini, begitu ya, dengan apa isian-isian begitu. Sehingga nanti pada saat saya memasukkan berkas ke FHCI, saya pun juga akan mengirimkan reportnya ke Anda semua melalui email. Ya, nanti setelah itu, selama belum ada pengumuman, berarti dari saya ya, berarti memang belum ada pengumuman dari FHCI gitu ya. Ketika setelah ada pengumuman dari FHCI, maka akan saya sampaikan ke mahasiswa
melalui koordinator PKL-nya. Ya. Nanti kita akan buat grup setelah hasil match up-nya keluar. Kalau sekarang nggak usah pakai grup, kan cuma submit nama aja sama berkas ya. Mbak Yustika masih kesulitan untuk bergabung? Assalamualaikum Bu, mohon maaf barusan kesulitan buat jaringannya Ibu. Oh iya, ya Mbak. Ya. Silakan, ada waktu 5 menit Mbak. Silakan perkenalkan, kemudian diceritakan pengalamannya selama PMMB. Ya, terima kasih. Yang positif maupun yang negatif ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Wistika Bintari, alumni Politeknik Malang dari jurusan D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya memiliki pengalaman magang di PT Perkebunan Nusantara 10, tepatnya di Surabaya, Jalan Jembatan Merah. Di sini saya menempati jabatan di bagian urusan sumber daya manusia, tepatnya di bagian urusan pengembangan sumber daya. Jadi tugas saya yaitu menjadi asisten seorang HRD yang tugasnya yaitu membantu seorang HRD untuk merekrut karyawan, membantu untuk menaikkan jabatan seorang karyawan, lalu membantu untuk training apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dari sisi positifnya, di sini saya dapat memiliki pengalaman yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi selama PMMB ini saya memiliki pengalaman yang lebih daripada kuliah. Kalau di kuliah kan kebanyakan emang teori. Tapi kalau semenjak PMMB ini saya merasakan bahwa bagaimana bekerja di perusahaan yang terkemuka di Indonesia. Nah, di PTPN 10 ini fokus pada produk gula, edamame, karung goni, dan tembakau. Tuh. Untuk sisi positif lainnya, mungkin dapat uang saku sih, tapi cukup buat kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan perjanjian awal. Lalu, sisi positif lainnya, mungkin lebih pintar memanage waktu, bagaimana membagi waktu untuk bekerja, untuk istirahat, main, dan lain-lain. Untuk sisi negatifnya mungkin kalau emang dari luar kota mungkin jauh dari orang tua, dari keluarga. Menurut saya sih sisi negatifnya cuma itu aja gitu. Ada lagi Mbak Yus? Saya merasa memang PMMB ini lebih banyak sisi positifnya sih Bu. Udah gitu aja. Gitu ya. Iya. Berarti tugas Anda ini sedikit berhubungannya dengan pemasaran ya Mbak ya? Kalau pemasaran malah nggak ada Ibu. Padahal Anda prodinya di manajemen pemasaran ya? Iya, lebih fokus kepada sumber daya manusia. Oh, dulu pada saat hasil match up munculnya Anda dari jurusannya apa? Manajemen bisnis atau manajemen saja atau administrasi bisnis atau pemasaran? Waktu saya input itu manajemen pemasaran, tapi waktu di match up itu manajemen Ibu. Manajemen soalnya ya? Iya. Gimana menurut Anda, apakah mengecewakan? Artinya job Anda ternyata nggak terkait dengan marketing begitu? Pertama mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan jurusan, yang pertama memang mengecewakan Ibu, tapi ya sudah dijalanin saja begitu Bu. Tapi kalau di PTPN ini sebenarnya nggak apa-apa Bu, pindah di bagian urusan yang lain. Tapi di sini saya memutuskan untuk ya sudah dicoba aja. Mungkin ini jalannya buat nyobain ilmu yang lain gitu Ibu. Oh iya, ya terima kasih. Dari mahasiswa, adik-adik ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Yus? Gak ada yang ditanyakan? Baik.
Terima kasih banyak Mbak Yustika. Kita berikan tepuk tangan. Semoga Mbak Yustika diberikan kesehatan dan pengalamannya bermanfaat buat cari kerja nantinya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, reactionnya ya. Ya. Kita pelos dong buat Mbak Yustika dong yang lain. Selanjutnya pertanyaan untuk saya adakah? Untuk saya atau Bu Ika? Baik ya. Ini waktunya sudah mau habis. Hari ini rekamannya akan saya share akan saya upload di official kanal YouTube Polinema, tapi unlisted ya. Atau open juga tidak apa-apa sih. Nanti dicek aja di official YouTube-nya, cuman tidak saya buka sampai tanggal 9 pendaftaran terakhir ya. Saya sediakan waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu akan saya unlisted. Dan mohon maaf, sepertinya untuk nanti sore saya tidak bisa mengadakan Zoom meeting lagi untuk sosialisasi, karena saya ada meeting dengan Pelindo untuk penutupan dan PLN Icon Plus untuk rencana pembukaan magang baru. Gitu ya, mohon disiapkan berkas-berkasnya. Terus kalau ada kesulitan tanyakan ke saya atau koordinator PKL. Rekaman nanti akan saya share, PPT juga sudah saya siapkan. Nanti video-video testimoni juga bisa di-download sendiri di Google Drive. Seperti itu. Untuk jurusan teknik sipil nanti akan saya infokan lebih lanjut melalui ada yang sudah WA saya tadi beberapa dan juga melalui koordinator PKL-nya ya. Yang mau ditanyakan lagi untuk kesempatan terakhir? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu. Tadi saya baru masuk, jadi banyak yang tertinggal. Di sini saya mau bertanya, kan KTP saya kan hilang, Bu. Ya itu, tapi saya ada surat surat sementara gitu, tidak apa, Bu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Baik, Bu. Foto KTP hilang, aduh. Kalau belum ngurus KTP pakai kakak ya, kakak aja yang di-upload. Oh, kalau kakak nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa, tambah baik. Cuman iya. Anda jadi tambah repot sebenarnya. Oh iya, tidak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sudah ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:11. Kita rasa cukup, saya rasa cukup untuk sosialisasi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program mahasiswa magang bersertifikat batch 1 tahun 2021 Politeknik Negeri Malang sudah selesai kita laksanakan meskipun ada kendala teknis di awal. Saya Bu Ratih dan Bu Ika, kami dari tim PIC PMMB Polinema mengucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa. Kami tunggu aplikasinya, tetap semangat ya. Jangan lupa urus berkas-berkasnya segera, upload segera, lebih cepat lebih baik. Tanggal 9 jam 23.59 adalah saat terakhir untuk mengupload. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dijapri ke saya atau ke email atau ke komen yang ada di YouTube. YouTube-nya akan kami upload sebentar lagi setelah kita close the meeting ini ya. Sampaikan salam saya kepada teman-temannya yang tidak bisa bergabung. Mohon maaf sekali. Semoga kita semua bisa mensukseskan program PMMB ini untuk mahasiswa yang berdaya saing dan institusi Polinema yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu. Selamat siang. Saya tutup. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu.